Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai kawan pajak, selamat datang di podcast Kanwil DJP Jakarta Barat. Jajak podcast Jawara, Jakarta Barat. Setelah kemarin kita ada podcast bersama dengan KPP Madya Jakarta Barat yang membahas tentang TER, tentunya kawan pajak sudah melihat kan di YouTube Kanwil DJP Jakarta Barat. Nah, di siang hari ini, kali ini saya Dian dan bersama fungsional penyuluh Kanwil DJP Jakarta Barat ada Mas Dian Jatmiko Hai kawan pajak. dan Mas Mahidin. Hai kawan pajak. Kita akan membahas tentang apa saja yang terbaru dalam PSIAP atau Cortex yang berkaitan langsung dengan para wajib pajak. Ada beberapa sebenarnya kawan pajak, yaitu beberapa probis dari DJP yang mengalami perubahan yang akan kita bahas dalam podcast-podcastnya. Penasaran kan kawan pajak? Nah, ada 5 probis yang berkaitan dengan wajib pajak yang nantinya akan berubah saat implementasi Cortex di bulan Juli 2024. Yaitu yang pertama, probis layanan perpajakan, yang kedua probis pembayaran, yang ketiga probis pengelolaan SPT, yang keempat probis registrasi, dan yang kelima probis TAM. Nah, akan tetapi khusus hari ini kita akan mulai dengan pembahasan probis layanan perpajakan. Pertama kita akan berbincang dulu dengan Mas Miko terlebih dahulu. Nah, boleh Mas dijabarkan tentang apa saja nih yang dimaksud dengan probis layanan perpajakan? Probis layanan perpajakan itu ya kawan pajak ya, itu akan menyediakan informasi perpajakan. Kemudian juga akan disediakan terkait layanan edukasi bagi wajib pajak. Dan yang ketiga juga akan disediakan juga layanan terkait administrasi perpajakan. Jadi wajib pajak itu nanti dengan adanya Cortex ini akan mendapatkan 3 layanan. Yang pertama tadi terkait informasi perpajakan, kemudian edukasi, dan yang ketiga adalah Layanan administrasi. Ya, tuh. Dan tambahan ya, bahwa dengan adanya probis ini, dari kawan pajak itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut ya, karena channelnya banyak ya. Jadi channelnya tuh bisa dari berbagai macam, misalkan dari website, bisa juga dari via telepon, atau juga bisa langsung melalui kantor pajak. Jadi tidak terbatas hanya harus melalui kantor pajak, tapi bisa melalui channel-channel yang lain. Istilahnya sih omni channel gitu ya. Kemudian juga karena aplikasi ini adalah satu aplikasi yang utuh, yang tadi kan juga disebutkan ya ada 5 layanan kan ya. Iya, Nah, semua itu terkait, semua itu berkaitan, jadi terintegrasi. Dengan adanya Cortex nanti itu, semua layanan itu akan terintegrasi. Jadi tidak ada lagi proses bisnis yang sepotong-sepotong, semuanya akan terkait gitu. Oh, berarti layanannya satu pintu ya Mas ya? Betul, satu Oke. pintu. Oke, begitu kawan pajak. Selanjutnya Mas Mahidin boleh ditambahkan sedikit terkait ruang lingkup apa aja nih di probis layanan perpajakan itu sendiri. Jadi begini kawan pajak, ada 3 ya ruang lingkup yang tercakup dalam layanan perpajakan itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah layanan edukasi, kemudian yang berikutnya adalah layanan interaktif dan layanan administratif. Jadi dari kata-katanya saja kita bisa udah dapat gambaran ya sebenarnya kawan pajak ya. Jadi kalau layanan edukasi itu nanti terkait dengan bagaimana kawan pajak mendapatkan pembelajaran tentang pajak itu sendiri. Kemudian layanan interaktif tentunya hubungan antara wajib pajak dengan pihak DJP yang semakin mudah, dan kemudian yang terakhir adalah layanan administratif. Ini terkait dengan permohonan-permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti itu. Oke, semakin menarik nih tentunya kawan pajak. Jadi dari ada 3 layanan yang pastinya kawan pajak dapat memilih jenis layanan yang kawan pajak gunakan sesuai dengan kebutuhan kawan pajak. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu jenis layanan perpajakan yang ada. Boleh silakan kepada Mas Miko, ini layanan edukasi itu seperti apa nih Mas Miko? Baik, Mbak Dian. Kira-kira nih kalau wajib pajak baru terdaftar, kira-kira wajib pajak itu masih ada kebingungan nggak sih sebenarnya terkait dengan administrasi perpajakan? Masih ya? Masih Ya, tentunya ya. masih agak bingung gitu ya. Nah, itulah kita menyediakan layanan edukasi di aplikasi Cortex ini. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir. Ketika kawan pajak baru terdaftar atau memiliki kebingungan terkait ketentuan perpajakan, kawan pajak bisa mengakses informasi perpajakan tersebut melalui layanan edukasi. Nah, di layanan edukasi ini kawan pajak bisa ada beberapa saluran pengetahuan ya. Mungkin yang gampang aja, mungkin pertama melalui materi edukasi.
Seperti apa contohnya? Contohnya flyer yang kita biasa lihat ya, flyer atau kemudian ada booklet dan ada ya semacam video tour dan lain-lain itu ya. Nah, kalau di materi edukasi ini, begitu kan pajak sudah terregistrasi, sudah punya akun wajib pajak di Cortex ini, kan pajak juga bisa langsung klik menu materi edukasi. Nanti di materi edukasi tersebut kan pajak bisa melihat berbagai macam materi-materi yang relate atau yang terkait dengan klasifikasi lapangan usahanya wajib pajak. Jadi akan tersedia materi-materi yang dibutuhkan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Nggak mungkin dong kalau wajib pajak UMKM kita kasih materi perpajakan terkait minyak gas gitu kan, migas nggak mungkin ya. Jadi semua materi-materi pajakan itu memang kita sediakan sudah sesuai atau menyesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak sendiri. Jadi udah terklasifikasi. Itu tadi ya, yang pertama terkait materi edukasi. Yang kedua juga layanan edukasi yang berupa kelas pajak ya. Dan di sini kelas pajak ini wajib pajak nanti juga bisa melalui akun portalnya wajib pajak ya di Cortex itu, nanti wajib pajak bisa mengklik edukasi kelas pajaknya. Nah, materi edukasi terkait kelas pajaknya. Nanti kan pajak lihat aja di kelas pajak yang tersedia. Kelas pajak ini bisa diikuti oleh wajib pajak se-Indonesia. Jadi misalkan ada KPP yang membuka kelas pajak nih ya. Nah, penyuluhnya nih membuka kelas pajak itu tidak terbatas wilayah lagi, se-Indonesia bisa mengaksesnya, wajib pajak se-Indonesia bisa mengaksesnya. Sehingga kawan pajak ketika ada materi-materi yang dibutuhkan tidak harus menunggu kelas pajak yang disediakan oleh KPP tempat administrasinya saja, tapi kawan pajak bisa mengakses kelas pajak tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Misalkan ada terkait pengetahuan atau kelas pajak terkait UMKM misalkan ya, ternyata yang menyediakan kelas pajak UMKM itu bukan KPP si wajib pajak ini, tapi KPP di misalkan di Surabaya misalkan ya, dia misalkan wajib pajak ini terdaftarnya di Jakarta misalkan ya, di Kembangan misalkan, tapi ternyata yang buka kelas pajak terkait UMKM ini yang sedang ada jadwalnya di Surabaya Wonocolo misalkan. Kawan pajak itu bisa mengakses kelas pajak di Surabaya Wonocolo. Nanti tinggal klik kelas Join pajaknya, gitu ya. tinggal Join join ke tinggal kelas join pajaknya ya. sesuai dengan kapasitas yang masih tersedia. Jadi kalau kapasitasnya masih banyak bisa join. Tapi kalau udah penuh, udah full ya otomatis kawan pajak harus mencari kelas pajak di KPP yang lainnya. Berarti artinya nanti Mas di aplikasi layanan perpajakan atau di taxpayer account management itu nanti bisa ngelihat ya di KPP mana aja yang sedang dibuka kelas pajak. Bisa, seperti itu ya kawan bisa. pajak. Jadi ada menu layanan perpajakan. Untuk detail-detail menunya emang kita belum bisa sampaikan ya. Nanti kawan pajak akan dapatkan lebih lanjut setelah ada hands on nanti ya terkait aplikasi Cortex ini. Dan ada satu lagi terkait tadi kan materi edukasi, kemudian kelas pajak ya. Kemudian ada juga permohonan edukasi. Jadi ketika kawan pajak itu ternyata tidak mendapatkan materi yang dibutuhkan, baik dari materi edukasi yang tersedia berupa leaflet ataupun materi-materi yang buku-buku tadi ya, yang e-book itu tidak tersedia, kemudian mencari kelas pajak juga tidak tersedia, kawan pajak juga masih bisa mendapatkan keinginan untuk mengetahui materi perpajakan itu dengan cara mengajukan permohonan edukasi ya Mas ya. Jadi spesifik ya, misalkan wajib pajak pengennya terkait hal-hal yang agak rinci nih, tidak bersifat global, kawan pajak bisa melakukan permohonan edukasi secara misalnya mengajukan permohonan maksud saya gitu ya, bisa mengajukan permohonan melalui akun portal wajib pajak di Cortex ini. Itu Mbak Dian. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Miko. Nah, selanjutnya ada layanan interaktif. Layanan interaktif itu seperti apa nih Mas Mahidin? Ya, baik kawan pajak. Jadi layanan interaktif tentunya ya dari kata-katanya interaktif berarti ada interaksi ya, berarti ada komunikasi. Jadi layanan interaktif ini terkait dengan komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini meliputi ada informasi perpajakan, ada terkait pengaduan ataupun saran maupun pemberian apresiasi. Jadi ada 4 ya yang bisa dilakukan oleh kawan pajak ya. Pertama, mendapatkan informasi perpajakan, kemudian untuk melakukan pengaduan, bisa juga memberikan saran dan memberikan apresiasi. Jadi kalau kawan pajak contohnya ya sedang ke KPP nih, ketemu sama petugas kita pelayanan di KPP, terus kawan pajak merasa ada sepertinya yang kurang tepat dirasa dari pelayanan yang diberikan, itu silakan nanti kawan pajak bisa melalui akunnya wajib pajak untuk memberikan saran, tolong
pelayanannya diperbaiki dari sisi seperti ini. Nah, itu bisa nanti kawan pajak silakan untuk memberikan saran. Dan juga ada apresiasi. Artinya ketika kawan pajak merasa terbantu dengan pelayanan yang kita berikan, DJP berikan, KPP berikan, kawan pajak nanti bisa langsung memberikan apresiasi. Misalnya contoh ya Mbak Dian ini memberikan pelayanan kepada wajib pajak, kemudian masyarakat atau wajib pajaknya merasa sangat terbantu dengan Mbak Dian, nanti bisa berikan saran yang baik kepada Mbak Dian. Oh, Mbak Dian ini cakep sekali, baik sekali memberikan Apresiasi pelayanan ya. ya, Apresiasi ya, Mas, ya. seperti Oke. itu. Nah, ini bisa dilakukan melalui mana ya kawan pajak ya? Ini bisa dilakukan melalui kontak center, bisa melalui portal wajib pajak, kemudian website resmi DJP dan website pengaduan, dan bisa juga langsung melalui kantor pelayanan pajak di mana kawan pajak terdaftar, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Mas Mahidin. Ini sedikit tambahan dikit ya. Oh, gimana, Mas? Terkait dengan layanan interaktif tadi, Mm-mm. itu juga bisa wajib pajak itu kan kadang-kadang suka nanya-nanya gitu ya, Yeah. nanya ke helpdesk itu kan. Nah, ke helpdesk kan biasanya kita catat pertanyaan-pertanyaan wajib pajak dan jawabannya. Nah, kalau selama ini karena wajib pajak itu tidak memiliki akses terhadap pertanyaan-pertanyaan yang pernah dia sampaikan, Ajukan, itu iya. kan, biasanya suka lupa nanya lagi hal yang sama gitu kan. Nah, dengan adanya menu layanan interaktif ini, kamu pajak nggak usah khawatir, nanti kan ada semacam history ya, hal-hal yang pernah diajukan atau ditanyakan oleh wajib pajak. Jadi kan pajak nggak harus melulu nelpon lagi atau Nanya lagi, tapi bisa cek dulu di akun wajib pajak masing-masing. Oh ya, aku kayaknya pernah tanya terkait misalkan atau terkait final UMKM ini bagaimana sih, nanti bisa di search dulu nih. Oh iya nih, saya pernah nanya ini. Oh iya, masih terkait ini, saya nanyanya masih hal yang sama, nggak perlu harus nanya lagi, cukup dengan melihat histori saja. Berarti ada semacam record gitu ya Mas? Iya, Ada betul. semacam record, dan apa bentuknya, apa itu logbook gitu ya? Bentuknya kalau tabel kita kalau kita sih biasa disebut logbook gitu ya, tapi kalau kartu pajak ya intinya sih ada recordnya lah gitu. Oke, siap. Terima kasih tambahan penjelasannya Mas Miko. Nah, ini selanjutnya ada layanan administratif. Layanan administratif itu seperti apa, Mas Miko? Layanan administratif ini, kalau Mbak Dian kira-kira apa nih layanannya nih? Layanan seperti permohonan NPWP mungkin, Mas? Permohonan WP, apalagi biasa WP datang ke kantor pajak tuh ngapain sih sebenarnya? Minta EPIN. Minta PIN. Apalagi? Ya macam-macam itulah ya. Yeah. Nah, kantor pajak ada beberapa hal yang layan-layan tersebut itu dulu harus datang ke kantor pajak. Begitu adanya Cortex ini, nanti kalau Cortex diimplementasikan, nanti kantor pajak tidak harus datang ke kantor pajak. Ada beberapa layanan dan banyak layanan yang disediakan bisa diakses secara online. Contohnya misalkan nanti permohonan surat keterangan bebas, surat keterangan SKET yang PP 23 dulu ya, atau sekarang PP 55 untuk yang WP UMKM. Atau juga nanti ada permohonan pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto. Itu yang selama ini mungkin kita harus lakukan secara manual, nanti kan pajak bisa lakukan secara online via sistem Cortex ini. Jadi kan pajak akan terbantu, nggak harus mengirim permohonan tersebut ke KPP, tapi bisa langsung melalui website ya. Dan nanti kan pajak juga bisa langsung dapatkan hasilnya. Jadi prosesnya lebih cepat karena dilakukan secara tersistem dan terotomatisasi. Ya, lebih banyak ke situnya ya. Jadi mengurangi pekerjaan manual sehingga layanan kepada wajib pajak itu bisa lebih cepat dilakukan. Kalau layanan yang tadi itu dapat diajukan melalui apa nih, Mas Miko? Oh ya, layanan administrasi ini untuk sebagian besarnya bisa dilakukan melalui 3 channel, dan nggak cuma layanan administrasi aja ya. Oke. Jadi semua 3 layanan tadi, baik itu layanan edukasi, layanan informasi maupun layanan administrasi pajak ini, itu bisa dilakukan melalui 3 channel ya. Yang pertama klik itu berarti otomatis wajib pajak bisa langsung mengajukan permohonan yang terkait 3 layanan tadi ya, itu bisa melalui akun wajib pajak masing-masing di Cortex. Yang kedua melalui call. Jadi ada beberapa kawan pajak itu permohonan tersebut bisa diajukan melalui menelpon ke kontak center kita di 1500-200. Dan yang ketiga melalui counter. Nah, di sini maksudnya adalah wajib pajak mengajukan permohonan tersebut langsung ke kantor pajak. Jadi walaupun kita sudah ada aplikasi Cortex ini, kita tetap tidak menutup pengajuan permohonan secara manual ke kantor pajak. Gitu. Kalau tadi melalui website misalnya layanannya Mas, itu aman nggak Mas untuk
layanan itu. Iya, jadi untuk pengajuan permohonan melalui klik tadi ya, melalui website atau aplikasi, jangan khawatir kawan pajak. Itu semua sudah kita amankan gitu ya. Pengamanannya ada 3 ya. Pertama, melalui akun wajib pajak itu sendiri. Jadi semua permohonan maupun informasi perpajakan itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Hanya mereka kawan pajak yang punya akun di portal wajib pajak di Cortex ini. Kemudian walaupun punya akun, misalkan akunnya ternyata jatuh ke orang lain nih, passwordnya, itu pun nggak serta-merta bisa diakses. Kenapa? Karena ada sertifikat elektronik. Jadi wajib pajak harus memasukkan sertifikat elektroniknya untuk membuktikan keautentikan wajib pajak tersebut. Kalau ternyata wajib pajak membutuhkan bantuan pihak ketiga, misalkan kuasa atau membutuhkan konsultan, nah wajib pajak pun harus mendaftarkan kuasa atau konsultan tersebut ke e-kuasa. Jadi nggak bisa sembarang orang yang ngaku-ngaku konsultan atau ngaku kuasa bisa langsung mengakses. Mereka hanya bisa mengakses akun wajib pajak kalau mereka si konsultan atau kuasa tadi mendapatkan didaftarkan e-kuasanya gitu oleh wajib pajak. Oke, berarti ada proses autentifikasi akses. Betul, ya Mas ya. Iya. Baik, kawan pajak, mungkin bisa sebagai tambahan ya, ini mungkin karena kita pembicaranya juga sudah mau di akhir ya, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa pembaruan proses layanan perpajakan ini di pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau di Cortex ini akan memberikan banyak manfaat bagi kawan pajak sendiri. Yang pertama tentunya adanya simplifikasi kemudahan layanan administratif, yang tadi beberapa layanan digabung ya, jadi di melalui satu channel. Kemudian efisiensi sistem ini kan akan memudahkan layanan administratif bagi wajib pajak. Kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Miko, kawan pajak jangan khawatir tentang autentifikasi dan validasi, karena validasinya akan terjamin, akan ada validasi data dari wajib pajak itu sendiri, sehingga tidak sembarang orang bisa mengakses dari akun wajib pajak tersebut. Kemudian streamless proses penyederhanaan dan percepatan proses bisnis. Dan yang terakhir adalah omnichannel dan borderless, menambah akses untuk layanan. Jadi ini sebagai gambaran saja kawan pajak bahwa kedepannya nanti kawan pajak apabila membutuhkan layanan perpajakan itu tidak harus ke KPP domisilinya wajib pajak, tapi bisa saja ke KPP yang terdekat dengan lokasi di mana wajib pajak berada. Jadi misalnya contohnya nih, kawan pajak lagi sedang tidak berada di domisili ya, sedang keluar kota, silakan saja datang ke KPP terdekat dengan lokasi wajib pajak jika ada membutuhkan pelayanan perpajakan seperti itu. Baik, sudah sangat jelas ya teman-teman kawan pajak semuanya. Dari penjelasan narasumber kita sudah dapat kita ketahui dan kawan pajak sudah dapat gambaran kemudahan yang akan wajib pajak dapatkan dengan adanya pembaruan sistem inti perpajakan atau Cortex, khususnya layanan perpajakan. Di episode selanjutnya tentunya kami akan menyampaikan lagi podcast untuk update probis lainnya yang terkait dengan wajib pajak. Jadi kawan pajak jangan lupa untuk follow dan subscribe akun jejaring sosial Kanwil DJP Jakarta Barat di Twitter dan Instagram @pajakjakbar, YouTube @Kanwil DJP Jakarta Barat untuk terus mengetahui informasi terkini tentang perpajakan. Terima kasih kawan pajak. Kita bertemu lagi di Jajak Podcast Kanwil DJP Jakarta Barat berikutnya. Jajak Podcast Jawara Jakarta Barat.